Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata nuhdiha khususan li mu'allif hadzal kitab li Syekh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Lu'lu' al-Mas wa usulihim wa furu'ihim wa li jami' asatizina khususan al-mawjuda fi hadzal qaryah annallaha yataghashahum birahmah wa yanfa'una bihim wa bi ulumihim wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qaulila minhu wala na'ami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil amjad. Salatan wa salaman wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qalal musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin wa radhiyallahu anhum. Halaman 19 halaman 19 baris ke-19 yang tengah. Halaman 19 baris ke-19 posisinya ada di tengah. Hitungin diri dah. Wa mata kotoa ada tuh ayat wa mata kotoa al imamu sholatahu bihadasin aw ghairihi palahu istikhlapuman yutimmuha ila akhirih. Masih menceritakan tentang masalah sholat berjamaah. Sebelumnya menceritakan tentang imam yang kalau lupa lalu diingetin sama makmum dengan bertasbih diantaranya, maka kalau imamnya inget lakonin apa yang diingetin oleh makmum. Tapi kalau imamnya kagak inget, jalanin sholat keyakinan sendiri. Sebagai contoh, sholat subuh 2 rakaat, misal sholat subuh aja dah, lalu imam naik lagi karena dia menyangka baru serakaat. Tuh, nyangke baru serakaat, dia naik ke atas. Makmum meyakinkan udah 2 rakaat, kalau nambahin lagi berarti 3 rakaat, itu maghrib bukan subuh. Lalu makmum ngingetin subhanallah. Imam kagak inget, dia yakin itu baru serakaat, maka jangan ikutin omongan makmum. Tuh, jalanin aja sholat dia sendiri. Tuh, keyakinan dia ngikutin tasbihnya makmum kalau inget. Kalau diingat, oh iya bener udah 2 rakaat. Tapi kalau dia kagak ingat, jalanin aja apa yang diyakinkan. Tuh. Nanti makmum gimana?
makmum jangan ngikutin karena diyakin udah 2 rakaat. Maka solusinya bagi makmum, tahiyat akhir memisahkan diri, saya niat memisahkan diri dari imam atau nungguin imam. Dan dua-duanya sah sholatnya. Makmumnya sah meyakinkan 2 rakaat, imamnya sah walaupun realitanya 3 rakaat, tapi menurut keyakinan imam itu 2 rakaat. Tuh, jadi ngambil keyakinan masing-masing. Jadi nggak selamanya kalau diingetin itu harus ngikutin apa yang diingetin oleh makmum. Itu tergantung imamnya. Kalau imamnya itu disadar, diinget, lakonin apa yang diingetin. Tapi kalau kagak inget, lanjut aja apa yang dilakonin. Tuh. Selanjutnya, wa mata koto al imamu, dan di mana-mana memutuskan imam sholatahu akan sholatnya imam, bihadasin dengan sebab hadas, au goirihi atau selain berhadas. Ini posisi ketika berjamaah imamnya batal. Imamnya batal disebabkan kentut, disebabkan karena ngomong sengaja. Tuh. Imamnya batal, maka palahu, maka itu boleh bagi imam istikhlafu may yutimmuha, mengangkat menjadi imam seseorang yang bisa melanjutkan atau menyempurnakan sholatnya. Mengangkat jadi imam, khususnya yang ada di belakang. Tuh. Makanya yang di belakang imam seharusnya orang-orang yang mampu untuk menjaga di mana imam batal, putus sholatnya, dia yang bertindak sebagai penggantinya, khalifah, sebagai pengganti pemimpinnya. Tapi dengan syarat bisarti solahiyatihi li imamati hazihi sholati, dengan syarat penggantinya itu pantas untuk menjadi imam terhadap sholat ini. Terhadap sholat ini artinya kalau imam jemaahnya makmumnya laki-laki, maka penggantinya juga harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Masa makmumnya laki-laki, imamnya perempuan. Berbeda kalau jemaahnya perempuan. Fa in fa'alu ruknan qabla istikhlafi, apabila makmum yang di belakang mengerjakan rukun sebelum diangkatnya menjadi pengganti imam, umtuni al istikhlafu, maka terlalanglah mengangkat menjadi imam. Sebagai contoh, imam kentut lagi berdiri nih, imam kentut berdiri, posisi makmum masih berdiri semua, maka imam boleh ngangkat sendiri, narik satu orang yang di depannya, tuh. Atau inisiatif sendiri yang di depan, yang di belakangnya itu, karena imam bis kentut malu, nih kayak nyolek, dikabur tuh imamnya tuh, maka yang di depan satu maju menggantikan. Dengan catatan makmum yang di belakangnya itu belum melakukan rukun yang lain setelah imamnya batal. Tuh. Kalau udah melakukan rukun yang lain, itu mah masing-masing aja sholatnya. Tuh. Sebagai contoh, imamnya berdiri, pas berdiri ternyata batal, kabur aja imam jalan, kemudian makmum pada ruku, kemudian i'tidal, maka nggak boleh digantikan makmum yang lain untuk menjadi imam. Itu masing-masing aja, masing-masing aja, karena udah terlanjur makmumnya memerdekakan dirinya untuk melakukan rukun masing-masing. Tuh. Jadi bolehnya menggantikan istikhlaf, mengganti imam yang batal, kalau ketika imam batal makmumnya masih posisi yang sama, di posisi imam batal. Kalau imamnya lagi duduk, makmumnya lagi masih duduk, belum pindah ke rukun yang lain. Kalau imamnya lagi berdiri, batalnya ketika lagi berdiri, maka makmumnya juga masih posisi berdiri, belum melakukan rukun yang lain, baru boleh istikhlaf, tuh, mengganti pemimpin, pemimpin. Kalau kentut, berarti kentut kan aib, kalau udah aib ya ganti itu. Fa in kanal khalifatu ma'muman, maka apabila khalifah penggantinya itu makmum juga, jaza istikhlafuhu mutlakon, maka boleh mengganti imam secara mutlak, mau di rakaat pertama, kedua, ketiga, atau keempat, bebas. Kalau yang gantiin tuh makmum juga, walaupun makmumnya makmum masbuk sekalipun, maka bebas ngegantiinnya. Imam batal di rakaat pertama boleh digantiin, imam rakaat kedua boleh, ketiga atau di rakaat terakhir batal digantiin boleh.
kalau yang ngegantiinnya itu adalah makmumnya sendiri. Makmumnya sendiri itu, walaupun makmumnya makmum masbuk. Wa yura'il masbuku nazmal imami, maka hendaklah menjaga makmum masbuk akan bentuk sholatnya imam. Fa iza parogo minhu, maka apabila selesai dari imam, koma, maka ia bangkit. Wa asaro liyufarikuhu, dan mengisyaratkan agar makmum untuk berpisah dengannya. Au yantaziruhu, atau menunggu dirinya. Wa huwa abdolu, dan dia lebih utama. Yang jadi masalah, gimana kalau penggantinya itu masbuk? Sebagai contoh, ada orang sholat subuh rakaat pertama, biasa berjamaah tuh. Pas rakaat kedua, naik kata kedua, imamnya kentut tuh. Yang di belakangnya ini masbuk, baru datang masbuk dari ketika rakaat kedua, dia ngikut sama imam. Cuman imam belum selesai rakaat kedua, lagi baca Fatihah, ternyata imamnya kentut, batal. Ini yang masbuk ngegantiin ke depan tuh, masbuk ngegantiin. Buat masbuk itu rakaat pertama buat dirinya, tapi berhubung karena dia menjadi pengganti, maka ikutin seperti sholatnya imam. Maksudnya bagaimana? Karena bagi dia rakaat pertama, seharusnya bagi imam rakaat keberapa? Kedua. Maka ketika i'tidal, sunnah apa ya? Kunut. Nah, kunut dia tuh. Walaupun itu rakaat pertama bagi dirinya tuh. Karena rakaat kedua bagi imam yang digantikannya. Ikutin seperti gerakan imam. Kalau imam rakaat kedua, berarti posisi dia seperti rakaat kedua aja, walaupun sebenarnya rakaat pertama buat dirinya tuh. Kemudian ketika dia turun ke bawah, rakaat pertama buat dirinya kan nggak pakai tahiyat, karena berhubung dia ninggalin imam, ketinggalan serakaat, dan imam posisi yang kedua, maka dia tahiyat. Dia tahiyat tuh. Nih sebagai contoh, ada Imron jadi imam rakaat pertama sholat subuh. Aak belum datang. Pas rakaat kedua, Aak datang. Nah, di belakangnya tuh, berarti masbuk, ketinggalan serakaat. Tiba-tiba habis baca Fatihah, Imron kentut, keluar, Aak maju. Berarti rakaat kedua bagi Imron, rakaat pertama bagi Aak. Maka ketika i'tidal, sunnah membaca kunut tuh. Kemudian ketika rakaat habis sujud yang kedua, wajib tahiyat akhir buat ngikutin bentuk sholatnya imam. Walaupun bagi dirinya rakaat pertama tahiyat dia, tahiyat. Kemudian sebelum salam memberikan isyarat kepada makmum yang lain untuk memisahkan diri tuh. Dengan berdiri naik ke atas, berarti kan dikurang serakaat tuh. Nah, makmum yang di belakangnya saya niat berpisah dengan imam yang kagak masbuk tuh. Yang kagak masbuk saya niat berpisah dengan imam, salam duluan. Au yantaziruhu, atau boleh nungguin lama tuh. Makmumnya yang duluan tuh nungguin, baca apaan tahu dah tuh. Allahumma inni auzubika minal hubusi wal abais, bismika Allahumma ahya bismika amut, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton. Doa apaan yang dibaca dah tuh, sampai imamnya turun ke bawah, tahiyat, salam, baru salam. Bahwa afdol, itu lebih utama. Nungguin apaan aja kita baca. Kan di dalam sholat nggak ada istilah diam, bengong. Kalau nggak baca ya dengerin, kalau nggak dengerin ya baca. Itu antara dua tuh di dalam sholat tuh. Itu kalau penggantinya makmum masbuk tuh. Wa in jahila nazmal imami raqobahum, apabila makmumnya nggak tahu bentuk sholatnya imam, raqobahum, maka hendaklah mengawasi makmum terhadap imam khalifah pengganti terhadap makmum. Pa in hammu bil qiyami koma, kalau makmum berencana untuk berdiri maka dia pun berdiri. Wa illa qa'ada, kalau tidak maka dia cukup duduk. Maksudnya gimana nih? Dia makmum masbuk, Allahu Akbar, di belakang tuh ngikutin apa Imron. Misalnya sholat
asar atau sholat zuhur atau sholat isya, cuman nggak tahu rokaat keberapa dia ngikutin Imron nih. Rokaat keberapa buat dia rokaat pertama, ini imam udah rokaat keberapa ya, karena sholat zuhur kan saru sir semua tuh, nggak ketahuan tuh. Kemudian tiba-tiba Imron batal sholatnya, Aak maju ditarik sama Imron, atau Aak maju sendiri inisiatif maju ke depan ngegantiin tuh. Cuman bingung nih pas turun ke bawah habis sujud yang kedua, ini rokaat kedua apa rokaat pertama atau ketiga tuh, bingung ini rokaat kedua atau rokaat pertama atau ketiga. Kalau rokaat kedua kan tahiyat awal, kalau rokaat pertama kedua kan diri, maka ngawasinnya agak ngintip ke belakang dikit ngelihat. Kalau seandainya habis sujud kedua di belakang pelan dulu ngangkat, ternyata makmumnya pada ngangkat ke atas, berarti rokaat pertama ini nggak ada tahiyat awalnya. Tapi ketika dia diri ke atas ternyata makmumnya kelihatan diintip duduk, oh ini tahiyat kedua tuh. Kalau bingung, kalau seandainya bingung nih rokaat keberapa ya, atau mengganti sholat subuh masbuk ketinggalan itu Aak, cuman bingung ini imamnya rokaat pertama rokaat kedua, rokaat pertama rokaat kedua nih, kemudian imamnya batal, kemudian digantiin sama Aak. Kemudian setelah itu dia kunut biasa, cuma pas duduk antara dua setelah habis sujud kedua dia bingung rokaat pertama kedua gue ngikutin dia nih tuh. Kalau rokaat pertama kan langsung diri, kalau rokaat kedua berarti tahiyat. Ngintip aja ke belakang dikit tuh, belagak naik tuh. Kalau emang di pada naik tuh belakang, oh ini berarti rokaat pertama tuh, rokaat pertama. Kalau emang duduk ikut duduk, rokobahum, awasin tuh makmum yang di belakangnya tuh mengintai dikit tuh. Selanjutnya jaza pisalisa wa rokobahum pa in hamu wa in kanal khalifatu goyrol makmumi. Itu surahnya kalau tadi makmum yang gantiin, baik makmum yang dari awal gampang udah tahu ini rokaat berapa-berapanya, tapi kalau makmumnya masbuk maka ikutin rokaat yang imam lakonin kayak tadi itu. Berarti kalau imamnya di rokaat kedua yang digantiin berarti dia tahiyat tuh, dan seterusnya yang udah diceritakan tuh. Tapi kalau dia bingung maka tinggal ngawasin. Tapi kalau diajarin dibilangin sama imam yang ngegantiin boleh tuh. Imron nggak tinggal tuh, pemimpin yang baru tuh diangkat Aak, dibilangin sama Imron sambil ngintip di jendela, Aak tahiyat rokaat kedua tuh, ngambil duduk aja udah diajarin sama imam. Mukanya bagus begitu. Kalau kita imam kentut yang ngegantiin itu masbuk, kalau bisa jangan ditinggal, bilangin tuh, rokaat ketiga tuh, rokaat keempat. Nah nggak apa-apa kalau dibilangin begitu, sah-sah aja tuh. Wa in kanal khalifatu ghairul ma'mumi jaza pil ula wa pisalisati minar rubaiyati. Kalau yang menjadi pemimpin itu selain imam, selain makmum, boleh hukumnya. Boleh. Misalnya Imron batal sholatnya, makmumnya nggak ada yang mau gantiin. Tuh. Kemudian ada Bang Ian tuh habis wudhu, diambil bang sini, tarik nih, tuh gantiin jadi imam. Digantiin tuh Bang Ian jadi imam tuh, boleh. Tinggal terusin. Tapi pil ula wa pisalisati. Kalau rokaat Imron batal itu di rokaat pertama atau di rokaat ketiga, nah, boleh digantiin. Karena rokaat pertama ketiga itu nggak ada tahiyatnya, La bisa niati warobiati. Tapi nggak boleh kalau di rokaat kedua dan keempat. Imron batalnya di rokaat kedua atau rokaat keempat, lalu nggak ada yang inisiatif maju, ditarik juga pada kagak mau maju, diem aja diri itu. Ada Bang Ian lewat bis wudhu, tarik bang gantiin. Rokaat keberapa? Rokaat kedua. Gua nggak mau, nggak sah, nggak mau, jangan mau, rokaat kedua kagak boleh, kecuali bagi makmum yang gantiinnya. Alasannya kenapa? Sebab kalau rokaat kedua kan tahiyat, rokaat keempat tahiyat, sedangkan dia bukan masbuk, nanti berbeda bentuk sholatnya tuh. Maka nggak boleh kalau rokaat kedua dan keempat. Tapi kalau ngeganti ini di rokaat pertama dan ketiga boleh tuh. Wala tajibu niyatul iktidai bil khalifati. Kagak wajib niat menjadi makmum
nggak wajib niat menjadi makmum bil khalifati kepada seorang pengganti. Maksudnya gimana? Jadi kalau batal nih sholat imam digantiin sama makmum yang lain, kita makmum yang ngikutin imam baru nggak perlu niat baru lagi tuh, nggak perlu niat, ikutin aja udah, nggak perlu niat baru lagi. Bahkan balahum ayyutimu puroda, bahkan bagi makmum boleh menyempurnakan nafsi masing-masing, boleh. Jadi kalau seandainya Imron rakaat kedua batal digantiin ma'ak, makmum yang lain nggak perlu niat bermakmum dengan imam baru, tinggal nerusin aja sholatnya. Bahkan boleh juga dia nggak mau ngikutin pemimpin yang baru, langsung aja niat muparokoh, boleh. Atau nafsi mengerjakan sholat masing-masing, boleh juga tuh. Kalau tuh kondisi khalifah penggantinya batal tuh. Selanjutnya, walau qaddamal imamu wahidan, apabila imam mengedepankan seseorang untuk menggantikan dirinya, wal kaumu akhara, sedangkan makmum yang lain menunjuk yang lain, pamuqaddimuhum aula, maka yang dikedepankan oleh kaum itu lebih utama. Lebih utama tuh. Kalau pemimpin berbenturan dengan rakyatnya, pemimpin punya pengganti, rakyat punya pengganti, maka yang dipilih adalah pengganti dari rakyat, bukan dari pemimpin. Ini bukan cerita politik ya, cerita berjamaah tuh. Jadi kalau seandainya imam nih, Imron batal, lalu ngangkat aak tuh, makmum yang lain pada ngejerogin pakai isyarat tuh tangannya tuh, kepada Bang Ian supaya maju, maka yang diprioritaskan Bang Ian, yang jadi pemimpin yang menggantikan Imron. Tapi jarang kali yang model begitu ya, jarang kalau lagi sholat mah tuh. Yang ada kita bingung kalau imam batal, karena kejadiannya langka terjadi. Sholat mungkin pernah sekali, mungkin apalagi khutbah Jumat juga begitu sama tuh. Kalau misalnya batal tuh khotibnya gantiin yang depan, tinggal lanjut kalau dia denger. Kalau memang dia nggak tidur, tinggal lanjut rukun-rukun khutbahnya, tinggalan, nggak perlu dari ulang. Tapi kayaknya saya nggak menemuin. Bahkan mungkin kalau ada khotib batal, oh bodoh dah, mendingan gue dosa daripada gue malu, mungkin kalau saya kali gitu, mendingan dosa dah daripada malu dah, nggak lucu. Kalau seandainya khutbah maaf batal, gue kentut, nggak bisa, nggak lucu. Kalau ini kalau sholat mungkin terjadi, tapi kalau khutbah pun sama seperti itu kedudukannya, karena wajib bersuci. Paslun, ini menerangkan tentang keutamaan yang menjadi imam. Aulan nasi, manusia yang paling utama bil imamati, untuk diposisikan menjadi imam itu al-abqahu, orang yang paling mengerti fikih. Tapi nggak semua fikih, khususnya bab sholat, lebih-lebih bab berjamaah. Yang paling paham mengerti bab berjamaah, khususnya bab sholat, lebih-lebih bab berjamaah. Summal akra'u, kemudian yang paling akro, yaitu aksaru hibzon minal Quran, banyak hafalan Qurannya tuh, banyak hafalan Qurannya, otomatis bagus juga bacaannya. Posisi yang kedua tuh. Summal aura'u, kemudian yang paling warok, kemudian yang paling warok. Kalau emang semuanya pada fakih semua, maka yang akro, yang paling banyak Qurannya siapa? Ternyata apalannya standar semua sama. Yang paling warok dah siapa? Ternyata kagak ada yang warok atau warok semua. Maka yang dikedepankan summal akdamu hijrotan, yang paling dulu hijrah bersama Rasulullah, wa waladuhu, dan anaknya. Siapa yang paling pertama kali hijrah atau sahabat? Nggak ada zaman sekarang. Keturunannya, keturunannya kalau emang ada tuh. Enggak ada juga summal asanu fil Islam, yang paling lebih dulu masuk Islam. Si A masuk Islamnya udah 5 tahun, si B udah 2 tahun, maka yang dikedepankan si A yang udah 5 tahun, yang lebih lama muslimnya tuh. Ternyata standar semua, sama semua, Islamnya dari orok, dari kecil. Summan nasibu, baru kemudian nasabnya. Nasabnya tuh yang paling bagus siapa di antaranya tuh. Ternyata sama semua. Summal ahsanu syirotan,
maka yang paling bagus biografi hidupnya, perjalanan hidupnya, cakep orangnya. Kalau bahasa kedepannya summal ahsanu zikron, bagus apa namanya zikron penyebutannya, orang cerita tentang dia selalu baik-baik aja dah. Tuh, ini sama, itu idem maknanya, ahsanu siratan wa ahsanul zikron, eta keneh dia juga tuh mutarodib. Bang bagus biografi hidupnya, ternyata standar semua. Summal anzopu badanan wasauban, maka yang paling bersih badan dan pakaiannya. Tuh, yang paling bersih pakaian dan badannya siapa tuh? Ternyata standar lagi sama semua. Summal ahsanu sautan, maka yang paling kemudian adalah yang paling bagus suaranya, ada di akhir tuh, semua bagus suaranya dipilih tuh. Summal ahsanu suratan, ternyata suaranya sama semua. Summal ahsanu suratan, kemudian yang paling keren siapa ya? Tuh, yang paling bagus bentuk badan dan wajahnya, maka dia yang dikedepankan tuh. Sampai sini berarti yang kawin kagak ada di sini. Tuh, di kitab ini nggak ada yang mau tamat, nggak ada itu keutamaan yang kawin duluan dah, lu kan udah kawin. Tuh, nggak ada kalau di sini yang mau tamat tuh. Ini pendapat yang mau tamat. Walaupun ada juga pendapat kitabnya di kitab Riyadul Badi'ah, yaitu baru kesononya Zuzzaujah, yang punya istri yang dikedepankan tuh. Tapi paling akhir yang punya bini. Kalau kita kedepanin mulu, lu kan udah punya bini, lu udah jadi imam tuh, banyakan tuh. Padahal yang punya bini belakangan tuh. Ternyata udah pada punya bini semua tuh. Udah punya bini semua. Maka yang paling cantik bininya yang dikedepanin tuh. Kalau dalam kitab Riyadul Badi'ah tuh, yang paling cantik bininya. Sebab otomatis hatinya juga nggak lebih macem-macem, lebih terkendali otomatis tuh. Kalau yang punya bini lebih terkendali kalau Riyadul Badi'ah. Cuman saya nggak pernah belum nemuin keterangan kalau bininya 1 sama 2 mana yang paling utama, bini 2 apa 1 tuh. Alhamdulillah belum ketemu tuh, karena rata-rata kita pada 1. Pamata wujida wahidun min haula'i, maka apabila ditemukan salah satu dari mereka semua, kuddima, maka dikedepankan yang perlu dikedepankan tadi, itu keutamaan aja. Wa ini jetama'u, apabila semuanya ada kriteria yang tadi, au ba'duhum, atau sebagian dari mereka, rutibu, maka ditertibkan hakaza seperti ini. Kalau emang semuanya ada tuh, yang ahli, yang apal Quran ada, yang ahli fikihnya ada, yang ini ada, maka kedepankan kayak yang tadi, yang lebih paham masalah sholatnya, kemudian baru terus sampai akhir. Pak ini stawaya, dan apabila sama semua nih imam, watasaha, kemudian masing-masing pengen jadi imam, dan kedudukannya sama semuanya, kedudukannya sama fikih kurang paham, semuanya nggak ada yang paham. Kemudian apalan kuliah kulu doang, sama semua, kuliah kulu semua lah tuh, kagak ada yang waro, udah sama semua, bajunya juga sama, tipe kulitnya juga sama, bentuk tubuhnya sama, bujangan semua atau udah nikah semua, bininya juga standar semua, nggak ada yang cakep, nggak ada yang cakep, pokoknya sama aja rata tuh, dan semuanya pengen jadi imam. Gue jadi imam dah, gue karena semuanya rata, ukri'a, maka diundi tuh, diundi, taruh kita undi dulu dah, namanya tuh diundi, dikocok, yang keluar siapa, jadi imam. Wah ribet kalau begini ya, sholat subuh lama banget tungguin undian tuh. Kalau di kita malah sebaliknya, pada ogah jadi imam tuh, pada ogah kalau di kita mah. Ini kebalikannya, kalau seandainya ada kejadian pada berebut jadi imam, maka yang dikedepankan kayak yang tadi tuh. Wa imamul masjidi, dan imam masjid, imam rawatib, wasakinul baiti, dan penghuni rumah atau sohibul bait, walau bi ijarotin, walaupun rumahnya boleh nyewa alias ngontrak, muqaddimani, dikedahulukan, alal abqohi, terhadap orang ahli fikih, wa ma ba'dahu, dan setelah ahli fikih. Tadi kan dikedepankan ahli fikihnya dulu, yang lebih paham masalah sholat, yang banyak apalannya dan lain seterusnya. Tapi tetap aja kalau posisinya sholat kita di masjid yang punya imam rawatib, maka imam rawatib yang paling utama. Walaupun itu datang tamu luar biasa, tetap imam rawatib yang paling utama jadi imam tuh.
Cuman di kita biasanya menghormati, mendulukan tamunya, walaupun lihat keutamaannya tetap imam rawatib. Begitu juga kalau tuan rumah tuh, kita ngundang orang, tamu datang di rumah, kemudian sholat berjamaah, siapapun yang datang, kiai, para ulama, para habaib, tetap ulama yang paling utama sahibul hajat, yang sahibul bait, yang punya rumah, tetap yang dikedepankan untuk menjadi imam. Cuma jarang. Kenapa? Sebab yang punya rumahnya nggak pernah jadi imam, jadi nyuruh orang lain aja dah tuh. Walaupun biijarotin, walaupun rumahnya boleh ngontrak, tetap aja sahibul bait tuh. Walahuma takdimu man aroda, tapi bagi imam rawatib dan tuan rumah boleh mengedepankan orang yang ia kehendaki, jadi nggak kaku. Kalau utama imam rawatib, tapi imam rawatib boleh ngedepanin orang lain yang dikehendaki. Begitu juga dengan sahibul bait, tuan rumah. Wasultanul soal sultanu, dan adapun pemimpin negara, wal a'la pal a'la, kemudian pejabat tinggi dan pejabat tinggi yang lainnya, minal kudoti, dari menteri kehakiman, kudot, wal wulat, dan penguasa, yuqaddimuna ala sakini wa imamil masjidi wa ghairihima, diprioritaskan melebihi tuan rumah dan imam rawatib dan selain keduanya. Tuh, pejabat dikedepankan, tuh pasti nggak dihormatin tuh dalam Islam tuh. Kalau seandainya mereka ada tuh pejabat sekelas gubernur dan lain sebagainya, sampai lagi RI 1, kemudian di situ ada ulama, imam rawatib, yang pertama ya pemimpin nomor 1 tuh. Kemudian dari pejabat-pejabat mereka yang lain, kalau memang mereka mau dan bisa menjadi imam, bacaannya benar, cara sholatnya juga benar, maka mereka diprioritaskan untuk menjadi imam, tuh. Wa yuqaddimu, dan dikedepankan siapa? Hadirun, orang yang ada di rumah, bukan musafir. Wa hurrun, dan orang yang merdeka. Wa adlun, dan orang yang adil. Wa baligun, dan orang yang balik, ala musafirin, atas musafir. Maksudnya kalau ada musafir dan akamsi, anak kampung situ, maka yang dikedepankan akamsi yang jadi imam tuh, kampung setempat yang jadi imam. Kita berdatang nih musafir, seorang musafir, walaupun pakaian kita lebih mendukung jadi imam, tetap aja orang kampung situ yang lebih utama menjadi imam. Begitu juga wahurun wa abdun ala abdin. Begitu juga kalau ada budak dan orang yang merdeka, maka orang yang merdeka yang lebih utama menjadi imam. Begitu juga wabaligun ala sobiin. Begitu juga ada orang yang balik, ada bocah, maka yang balik yang lebih utama jadi imam. Lebih utama menjadi imam dibandingkan anak bocah. Wa inkanu apkoha, walaupun mereka semua ahli fikih, musafir ahli fikih, lebih utama akamsi, walaupun dia kurang paham masalah fikihnya, tapi benar sholatnya, lebih utama dia jadi imam. Ini kalau kita pergi kemana-mana nih, jangan terlalu pengen mau jadi imam, utamakan penduduk setempat dulu, setempat, walaupun mereka orang awam, kita ahli fikih, tetap dia yang diprioritaskan, lebih utama jadi imam. Begitu juga kalau kita posisinya menjadi bocah, mungkin kita udah gede banget ya, walaupun yang bocah itu paham fikih, orang yang balik kurang paham, tetap yang balik yang lebih utama tuh. Wal basiru wal a'ma sawaun, adapun orang yang melek dan orang buta itu sama kedudukannya, terserah imamnya mau orang buta boleh, mau melek juga boleh, jadi kedudukannya sama, amna orang melek sama orang buta. Wa yukrohu, dan dimakruhkan apa ayya umma kauman, mengimami kaum, suatu kaum, yakrihuhu, yang tidak menyukai siapa kaum, yakrihuhu, yang tidak menyukai terhadap orang tersebut, siapa aksaruhum, mayoritas kaum tersebut, bisababin syar'iin, dengan sebab yang diperkenankan oleh agama tuh. Makruh kalau kita mengangkat jadi imam seseorang yang masyarakatnya itu kurang demen sama dia, disebabkan perilakunya yang sering melanggar aturan agama tuh, makruh kita angkat dia tuh. Kalau orang-orang pada kagak demen dengan kelakuannya,
walaupun suaranya cakep, walaupun makhraj hurufnya bagus, tapi kalau seandainya dia termasuk orang yang dibenci di masyarakatnya dengan sebab perilakunya suka melanggar agama, makruh ngangkatnya menjadi imam, mengangkat menjadi imam tuh. Tapi sah hukumnya kita berjamaah dengan mereka. Wala yajuzu al-iktida'u bikafirin, tidak boleh bermakmum dengan non muslim, orang kafir. Wala majnunin, juga tidak sah menjadi makmum terhadap orang gila. Orang gila diikutin tuh. Salat subuh bisa 5 rakaat, bisa 5 rakaat tuh. Wala muhdisin, juga tidak sah bermakmum dengan orang yang berhadas, belum mandi junub atau kagak punya wudhu. Kalau emang kita tahu bahasanya nanti di depan beda tuh. Wala zinajasatin, tidak sah bermakmum dengan imam yang membawa najis. Wala rojulin wa khunsa bi imro'atin, dan tidak sah bermakmumnya laki-laki dengan imam perempuan atau waria. Khunsa banci, ban double ci kemaluan, double kemaluan. Hermaprodit, dia punya 2 kemaluan. Pukulan beduk punya, dompet nggak ada seretnya juga punya, dua-duanya dia ada tuh khunsa. Maka walaupun dia khunsa, walaupun lebih cenderung ke laki-laki, orang laki-laki nggak boleh bermakmum sama dia tuh, nggak boleh bermakmum sama dia tuh. Wala mayyahfazul fatihata, begitu juga orang yang tidak menjaga surat fatihahnya tuh, bukan dihafal. Orang yang tidak menjaga surah fatihahnya, yaitu bimay yuhillu biharfin minha, yang nggak bisa menjaga fatihah. Pertama, orang yang cacat hurufnya. Contoh cacatnya itu adalah mentahfif kalimat yang bertasdid. Iyyaka dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang paling fatal kedua, waladdallin tuh, dan tasdidnya diilangin. Maka jangan diikutin begitu tuh, jangan kagak sah kalau kita bertasdid waladdallin, ditahan, ditasdidkan, diberatkan. Tapi ini dibaca imamnya waladdallin, kan banyak tuh yang begitu kadang-kadang kedengerannya, tapi bener kagaknya dia tuh waladdallin, ditahfif, sedangkan di situ ada tasdid, seolah-olah seakan-akan dia menghilangkan satu huruf, berarti nggak sah fatihahnya tuh. Itu makna mencacat dalam huruf. Au bi akhrosa, atau bermakmum dengan imam yang gagu, nggak boleh tuh. Orang gagu jadi cukup jadi makmum aja. Au arot, atau imamnya arot. Arot itu mengidgomkan bukan pada tempatnya idgom, seperti mustaqim dibaca muttaqim, muttaqim tuh. Misalnya au alsag, atau alsag imamnya. Alsag itu mengganti huruf dengan huruf yang lain tuh, yaitu diantaranya alhamdu dibaca alhamdu, atau alkamdu diganti hak gede atau kap tuh. Yang paling banyak adalah ro diganti lam, Allahmanillahim misalnya. Nih yang model begitu jangan diikutin kalau emang kita kagak cadel tuh. Kecuali kita juga cadel, imamnya cadel Allahman, makmum juga cadel, baru boleh tuh 11-12 namanya tuh yang model begitu. Tapi kalau kita cadel, makmumnya nggak cadel, walaupun bini sendiri, kagak sah bini kita ngikutin di kita cadel, bini kita kagak cadel, kagak boleh berjamaah sama kita. Berarti kita nggak bisa berjamaah sama bini, kecuali kita kawin lagi sama bini yang cadel, bini yang cadel baru boleh dah tuh. Makanya kalau begitu kawin lagi yang cadel, jadi ya cadel, alasannya abang cadel biar bisa berjamaah sama bini yang cadel juga tuh. Baru 11-12 tuh. Tapi buat dirinya sah kalau emang dari sononya kagak bisa dirubah tuh. Tuh udah dijelaskan di awal-awal rukun sholat tuh. Kemudian selanjutnya, Pak in zoharo ba'da sholati anna imamahu wahidun min haula'i lazimahul i'adatu. Apabila jelas setelah selesai sholat ternyata imamnya itu termasuk golongan yang disebutkan tadi tuh. Ternyata imamnya non muslim, ternyata imamnya orang gila, ternyata imamnya itu fatihahnya kagak bener, baik itu cadel ataupun tasdidnya dihilangin dan lain sebagainya yang tadi disebutkan tuh, maka lazimahul i'adah, wajib ulang lagi sholat kita.
Wajib ulang lagi sholat kita. Illa izakana alaihi najasatun khofiyatun, kecuali kita ngikutin imam, ternyata setelah selesai imamnya bawa najis setelah selesai sholat. Itu tergantung, kalau najisnya yang bisa dilihat maka batal sholat kita, ulang lagi tuh. Tapi kalau najisnya yang khofi, yang samar, ternyata imam ada najisnya tapi najisnya nggak kelihatan, cuman imamnya ngomong, ya Allah ternyata ini baju gue bekas ompol bocah, cuman saru. Nah imamnya kagak sah, makmumnya sah, lanjut aja, karena itu sesuatu yang samar, nggak bisa kita tahu itu najis kecuali imamnya sendiri yang tahu. Aukana muhdisan bi ghairil jum'ati, atau ternyata imamnya nggak punya wudhu atau belum mandi junub. Kalau kita dari tahu awal jangan ikutin, tapi kalau udah selesai sholat dia ngomong tuh, sorry ya gue belum mandi junub, sholat subuh tadi tuh Jumat malam gue tempur membunuh Yahudi tapi belum mandi, yuk mandi junub misalnya tuh, nggak sah imam, makmumnya sah, udah nggak perlu diulang. Ternyata imamnya udah selesai sholat ngomong, ya Allah gue lupa banget gue nggak punya wudhu, gue kira udah punya wudhu, imamnya nggak sah, makmumnya sah. Kenapa kok sah? Karena masalah orang udah mandi junub atau udah wudhu apa belum nggak tahu kita tuh, yang ada di sini kagak tahu tuh mana yang udah mandi junub, mana yang punya wudhu, mana yang kagak, nggak tahu, sulit yang diteliti, maka sah bagi makmum, imamnya kagak sah selain sholat Jumat. Au piha wa huwa zahidun alal arba'in fa in kamulat bihil arbaun wajabat il al i'adatu. Nah kalau sholat Jumat, kalau ternyata imamnya itu nggak punya wudhu, ternyata udah selesai sholat atau nggak mandi junub, itu tergantung. Kalau sholat Jumatnya itu cuman 40 orang plus imam, ulang lagi Jumatannya. Tapi kalau lebih dari 40 orang maka nggak perlu diulang, nggak perlu diulang Jumatannya, itu maksudnya. Wa yasihu fardun khalpanaflin wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika parahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni bima madha wa ma ya'ti waktubni bi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atok, ragibun fi ridok, mustaslimun li qadok, faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asbiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.